Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu senyum, lapar indah, haus nikmat. Yang kelaparan terpaksa. Makanya itu di antara adab puasa, kata Nabi, arba'un min kunuzil jannah. Ada 4 perbendaharaan surga itu. Pertama, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Itu celengan surga. Ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tangan kiri nggak tahu kalau perlu apa yang dikasih tangan kanan. Ngumpetin sedekah tuh nyelengin buat di surga. Kunuzul jannah, ngumpetin sedekah. Tapi ini kan susah. Kita kadang-kadang kalau nggak orang lihat kurang sugesti. Sehingga ada orang punya tradisi asal sembahyang Jumat dia taruh 500 di bawah tikar. Dia niat sedekah sama siapa aja yang nemuin, supaya si orang ini nggak tahu dari mana ya. Untuk lebih menjaga keikhlasannya, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah, min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. 1, ikhfa'us shadaqah, ngumpetin sedekah. Kan enakan pameran kalau sedekah, mungkin banyak yang lihat, mungkin berani sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sugesti. Kalau ini menimbulkan sikap ria, tercela. Tapi kalau ingin memberikan contoh supaya yang lain mengikuti dia, bisa ditolerir. Bisa ditolerir. 1. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan, ngumpetin musibah. Kalau susah jangan kelihatan amat. Si amat aja nggak kelihatan. Kalau susah jangan kelihatan amat, kan gitu. Itu namanya kitmanul musibah, ngumpetin musibah. Kita kan enggak, kalau susah cuman kagak teriak di speaker doang, se-RT tahu. Tapi kalau seneng nanap diem aja, keluar kagak, diem aja. Giliran susah semua orang tahu. Agama nggak ngajarin begitu. Kitmanul musibah, ngumpetin musibah. Termasuk kalau lagi kita puasa, lapar dan haus kan musibah. Bagaimana air muka kita tuh jangan kayaknya memang begitu sih orang puasa itu. Orang puasa itu ya mesti lemes, manyun. Bener kan? Lemes, manyun, susah senyum, itu puasa tuh. Jadi serem kesannya, kayak batu kuburan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kan bukan begitu. Sepanjang kita merasakan lapar, haus, masih siksaan, ya begitu hasilnya. Tapi kalau sudah merupakan bagian dari ibadah, ketika kita sujud, kita sedekah, kita laksanakan itu dengan muka cerah, dengan senyum. Kenapa? Kita berbuat baik kepada diri kita kok. Ngasih anak yatim 10.000 kita senyum. Kenapa? Kita nyelengin buat kita kok. Zahirnya kita kasih dia, hakikatnya kita simpen buat kita. Kenapa nggak senyum? Kita lapar, kita haus, menggapai ridho Allah. Di surga ada pintu namanya Rayyan, khusus buat orang-orang puasa. Kenapa nggak senyum kita mau menuju ke situ? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, biasanya sih kalau pagi sampai jam 10 memang masih bisa senyum. Jam 12 kesonoin dah, udah panas, maghrib masih jauh, sangar banget. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan, itu perbendaharaan surga. Siapa sih orang yang nggak punya urusan? Ayo, siapa orang yang nggak punya masalah?
lu kelihatannya enak aja, alhamdulillah. Cuman dalam hati lu kagak tahu, lu kagak tahu dan nggak perlu tahu, karena gue juga kagak bakal ngasih tahu. Kalau gue kasih tahu, lu juga kagak mau tahu, kan begitu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, biarin orang kosmoson lihat kita, gue lihat masih enak, alhamdulillah. Walaupun dalam hati gak tahu. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Biarin kesulitan jadi milik sendiri, kesenangan jadi milik rame-rame kalau bisa. Itu orang sosial namanya. Kesulitannya jadi milik sendiri, kesenangannya jadi milik orang banyak. Itu orang sosial. Lain kalau giliran sedang sendiri, susah dia bagi-bagi. Ini kacau nih orang nih. Susah aja ngajak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbendaharaan surga itu silaturahim, menghubungkan persaudaraan. Ini nih, kita sering keliru Pak. Silaturahmi kita anggap datengin temen, itu sih belum silaturahmi. Menyambung, silah itu kan kalimatnya menyambung persaudaraan. Kalau menyambung kalimatnya artinya apa? Kan ada yang putus. Ini yang berat. Menyambung artinya ada yang putus. Dia marah sama kita, datengin tuh silaturahmi. Oh, udah begitu kita. Berikan dulu, berikan. Lah kalau nengokin temen apa itu malu berapa? Enggak setinggi itu Allah memberikan pahala kepada nilai silaturahmi, menyambung persaudaraan. Ketika kalimatnya menyambung, ada yang koslet, ada yang putus nih, makanya perlu disambung. Itu yang berat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, apalagi kalau yang marah sama kita levelnya di bawah kita, waduh, ngenyek, ada apa malu? Ini berat. Makanya dia perbendaharaan surga menyambung itu. Ada sesuatu yang putus tatkala ada kalimat menyambung. Dan yang keempat, perbendaharaan surga itu wa qaulu la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini merupakan simbol kesadaran bahwa manusia tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kan satu ungkapan kesadaran. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ucapan tapi hakikatnya merupakan sikap hidup. Sikap hidup muslim itu terpancar dari ucapannya. Dapat nikmat, alhamdulillah, itu sikap hidup. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah, sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Sambil kita ucapkan, sambil kita renungi kalimat itu, melahirkan sikap hidup. Melihat sesuatu yang luar biasa, Allahu Akbar, yang besar cuma Allah, nggak perlu mengagumi yang selain Allah. Sikap hidup. Jadi bukan sekedar ucapan bibir, tapi ucapan bibir yang terbenam dalam hati, membentuk sikap hidup. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itu yang dimaksud dengan qaulu la haula wala quwata illa billah, yang merupakan perbendaharaan surga. Jadi dari sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah, coba bayangin, dari yang gede Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pulau, Allah menciptakan gunung. Itu masih dalam lingkup planet bumi. Allah menciptakan Jupiter, Mars, Pluto. Allah menciptakan matahari, bulan. Di sini Allah bikin nyamuk. Kok seremeh itu? Iyalah, kalau Allah bikin planet, Allahu Akbar. Allah menciptakan Jupiter, Allahu Akbar. Allah menciptakan laut, Allahu Akbar. Allah menciptakan pulau,
mulai pulau yang besar sampai Pulau Gadung. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, masih Allahu Akbar, nyamuk. Urusan apa? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu bikin perumpamaan sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa? Manusia nggak bisa bikin seperti itu. Lalu ada hikmahnya buat sisi-sisi kehidupan manusia, dan ini sekaligus menyadarkan kita akan kelemahan dan keterbatasan kita. Tidak ada manusia super, ada juga Superman, itu dongeng. Yang ada adalah kita manusia dengan serba segala kekurangan kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang tidak benar itu tidak benar, yang batil itu batil. Berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Kadang-kadang kita tahu nggak benar, cuma nggak punya kekuatan menghindarinya. Gue tahu mabok kagak boleh, cuma ninggalin temen di tengah pergaulan pun kagak enak. Temen. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, nggak berdaya, nggak punya kekuatan moral, supaya jangan terjebak oleh ketidakbenaran yang terkamuflase itu tadi. Doa ini di zaman kita makin kelihatan urgensinya. Di saat kebenaran sering dianggap kebatilan, dan kebatilan dikamuflase sehingga nampak sebagai kebenaran. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ntar deh kalau musim rambutan kita lihat tukang rambutan, dia kamuflase lah, rambutan dicukurin supaya kelihatan rapi, harganya lebih mahal. Rambutan dicukur. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itu tingkat yang paling kecil sampai kepada tingkat yang paling kakap. Kita akan lihat bagaimana permainan orang memberikan lipstik terhadap kepalsuan, kebatilan, kezaliman, sehingga orang tidak punya lagi kekuatan moral untuk meninggalkannya. Ibu bapak, saudara-saudara, hakimun jair, teman setan. Lalu siapa lagi iblis? Ghaniyun mutakabbir, kata iblis. Teman saya itu orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, teman iblis. Orang miskin sombong, lebih teman lagi tuh. Wah, itu sahabat karib kalau itu, sahib. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, itu teman iblis. Orang kaya sombong kan nggak ikhlas, dalam arti nggak sadar. Karena itu kunci hidup ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan ucapan kalau ada orang mau mati aja, bukan. Kayak dulu itu pernah kejadian pengajian, satu jamaah nggak hadir. Ustadznya tanya, si fulan kemana? Temennya jawab, sakit guru. Gurunya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temennya nyaut, belum mati guru. Dia kira kalau sudah inna lillahi sudah dead gitu aja kan. Padahal tidak. Untuk tiap musibah ucapan inna lillahi sunnah. Tetapi fundamentasi kehidupan, fundament kehidupan itu memang inna lillahi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Itu kan filosofis yang paling mendasar sudah. Lalu apa yang kita punya? Nggak ada dong. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Lalu kita punya apa? Nggak ada dong. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau begitu kenapa kita sombong dong? Filsafat dasarnya itu kan. Suatu saat kehilangan uang, innalillahi sajalah, dulu pun nggak ada uang yang saya punya.
dengar mau sebentar lagi jabatan mau pindah, innalillahi lah. Dulu pun nggak ada jabatan yang saya bawa waktu saya hadir ke dunia ini. Kan selesai lapang, nggak mau dengar ada mutasi, gerasa gerusuk nyari dukun. Mbah bagaimana nih mbah supaya awet? Kata mbah kembang 7 rupa cukup, cukup mbah. Telur cukup, lisong ada. Nanti tinggal cari kali 7 pengkolan mandi. Tengah malam syukur-syukur dicaplok buaya habis. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tidak gerasa gerusuk atau mampang mumpung. Ini jabatan menteri kan dikit lagi pada habis nih, ya kelihatan nih yang innalillahinya bener sama yang enggak kelihatan. Kalau yang innalillahinya cakep, dia sadar ini cuman titipan numpang lewat, segalanya dari Allah, kembali kepada Allah, ya dia jalankan apa yang memang jadi kewajiban dia sebagai pejabat. Tapi yang enggak sadar sama innalillahi, waduh mampang mumpung iraha deui atuh. Da ayeuna mah engke mah kumaha engke. Yang penting kan ayeuna udah kayak ikan gurita, sono comot sini ngambil sana garap sini sikat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi basic kehidupan itu kesadaran dari mana segalanya dan akan kemana segalanya. Kalau demikian sombong kan nggak perlu. Nah ini sikap keikhlasan ini. Insyaallah kita jumpa lagi Sabtu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.